Assalamualaikum sahabat Kepoin Islam. Di dalam sejarah diceritakan bahwa ada yang dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel. Ini adalah seorang sosok sahabat besar yang terkenal dengan nama Khalid bin Zaid bin Khalid dari Bani An-Najjar. Panggilannya adalah Abu Ayyub dan ia berasal dari suku Ansar. Siapakah dari kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah telah mengharumkan namanya dari timur hingga ke barat negeri. Allah telah meninggikan derajatnya saat ia memilih rumah Abu Ayyub bukan rumah kaum muslimin lainnya saat sebagai tempat singgah Rasulullah saat beliau tiba di Madinah sebagai seorang muhajir. Dan hal ini cukup membuat bangga diri Abu Ayyub. Saat Rasulullah singgah di rumah Abu Ayyub, ada sebuah kisah yang amat manis dan indah untuk dikenang. Hal itu dimulai begitu Rasulullah tiba di Madinah. Beliau disambut oleh hati terbuka para penduduknya dengan sambutan yang begitu mulia. Mata mereka memancarkan kerinduan seorang kekasih kepada Nabi. Mereka mau membukakan pintu hati mereka bagi beliau. Mereka juga membuka pintu mereka agar Nabi SAW mau singgah sebagai tempat singgah yang paling mulia. Akan tetapi, Rasulullah sempat singgah di Quba, sebuah dataran yang terdapat di Madinah 4 hari lamanya. Selama itu, Rasulullah sempat membangun sebuah masjid yang kemudian menjadi masjid pertama yang dibangun berdasarkan takwa. Kemudian beliau pergi meninggalkan Quba dengan mengendarai untanya menuju Madinah. Di tengah perjalanan, para pemuka Yathrib menghalangi jalan Rasulullah. Masing-masing dari mereka menginginkan agar Rasulullah berkenan singgah di rumah salah satu dari mereka. Masing-masing mereka menarik unta Rasul sambil berkata, "Menginaplah di rumah kami ya Rasulullah, dalam penjagaan dan pengawasan yang begitu kuat." Rasul bersabda kepada mereka, "Biarkan unta ini berjalan, karena ia sudah diperintahkan." Unta Rasulullah lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tujuan yang diikuti oleh pandangan mata dan harapan hati para penduduk Madinah. Jika unta tersebut telah melewati sebuah rumah, maka penghuni rumah tadi menjadi sedih dan putus asa dibuatnya. Pada saat yang sama, sinar pengharapan masih terus terpancar pada jiwa para tetangganya yang belum dilewati oleh unta Rasulullah. Unta tersebut masih saja melakukan tugasnya, dan para manusia mengikuti jejaknya karena mereka betapa ingin mengetahui siapa yang akan mendapatkan keberuntungan ini. Sehingga unta tersebut tiba di sebuah pekarangan kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan unta tadi langsung duduk di sana. Akan tetapi, meski unta sudah duduk, namun Rasulullah belum juga turun dari punuknya. Unta tersebut juga terus duduk di sana. Ia tidak lompat, berdiri lalu pergi. Dan Rasulullah melepaskan tali kekang dari untanya. Unta beliau masih saja tetap di sana, tanpa mengangkat kakinya lagi, dan ia masih tetap di tempat berhentinya yang semula. Pada saat itu, terbuncah kegembiraan hati Abu Ayyub Al-Ansari, dan ia langsung menghampiri Rasulullah untuk menyambut beliau. Ia membawakan barang-barang milik Rasulullah, seolah ia sedang membawa harta karun yang terkandung di seluruh dunia ini, dan ia pun masuk ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari 2 tingkat. Abu Ayyub mengosongkan tingkat atas dari rumahnya agar Rasulullah bisa tinggal di sana. Akan tetapi, Rasulullah lebih memilih untuk tinggal di bawah saja, dan Abu Ayyub pun melakukan permintaan Rasul dan menempatkan beliau sesukanya. Begitu malam mulai datang, dan Rasul sudah berada di peraduannya, Abu Ayyub dan istrinya hendak naik ke tingkat atas. Begitu mereka baru saja menutup pintu, Abu Ayyub menoleh ke arah istrinya sambil berkata, "Celaka kamu, apa yang telah kita perbuat? Apakah pantas Rasul berada di bawah dan kita tinggal di atasnya? Apakah kita akan melangkah di atas tubuh Rasulullah? Apakah kita akan berjalan di antara seorang nabi dan wahyu? Kita bisa celaka kalau begitu." Akhirnya suami istri tersebut menjadi bingung, dan mereka berdua tidak tahu mau berbuat apa. Keduanya merasa tidak tenang, kecuali pada saat mereka mau ke bagian atas rumah, di mana tidak tepat berada di atas tubuh Rasulullah. Mereka berdua dengan hati-hati tidak melangkah, kecuali pada sudut pinggir yang jauh dari tengah. Begitu menjelang pagi, Abu Ayyub berkata kepada Nabi, "Demi Allah, tadi malam kami tidak bisa tertidur, baik aku atau Ummu Ayyub.
Rasulullah bertanya, "Mengapa demikian, wahai Abu Ayyub?" Ia menjawab, "Aku teringat bahwa aku berada di tengah rumah, di mana engkau berada di bawahnya. Dan aku sadar bahwa jika aku bergerak, pasti akan membuat debu beterbangan dan menimpamu, sehingga dapat mengganggumu. Dan aku teringat bahwa aku akan menghalangi dirimu dan wahyu." Rasulullah lalu bersabda kepadanya, "Tenanglah wahai Abu Ayyub, aku lebih senang tinggal di bawah, karena banyak orang yang mengunjungiku." Abu Ayyub berkata, "Aku melaksanakan perintah Rasulullah hingga pada suatu malam yang dingin, tempat air kami pecah dan airnya tumpah dari atas. Maka aku dan Ummu Ayyub bergegas menghampiri air tersebut. Kami tidak memiliki apa-apa selain selembar kain yang kami jadikan lap. Kami mencoba mengeringkan air dengan lap tersebut karena khawatir dapat mengenai Rasulullah. Begitu masuk pagi, aku datang kepada Nabi dan aku berkata kepadanya, 'Demi ibu dan bapakku, aku merasa segan berada di atasmu dan kau berada di bawahku.' Dan aku ceritakan kepada beliau tentang tempat air yang pecah tadi. Beliau langsung memenuhi permintaanku dan naik ke bagian atas rumah, dan aku beserta Ummu Ayyub pun pindah ke bawah." Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kira-kira 7 bulan lamanya, sehingga selesai pembangunan Masjid Rasul di sebuah tanah kosong yang pernah dipakai sebagai tempat pemberhentian oleh untanya. Lalu Nabi SAW pindah ke kamar yang dibangun untuk dirinya dan para istrinya yang berada di sekitar masjid. Dan Nabi SAW menjadi tetangga Abu Ayyub. Alangkah mulianya kehidupan bertetangga ini. Abu Ayyub mencintai Rasulullah dengan seluruh hati dan sanubarinya, dan Rasul juga mencintai Abu Ayyub dengan begitu cintanya sehingga tak berjarak lagi, dan beliau menganggap bahwa rumah Abu Ayyub sudah seperti rumah beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pada suatu siang hari yang panas, Abu Bakar datang ke masjid dan Umar melihatnya seraya bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu datang ke masjid pada saat seperti ini?" Abu Bakar menjawab, "Yang membuatku datang ke masjid tiada lain karena aku merasa amat lapar sekali." Umar pun bertukas, "Demi Allah, saya pun keluar dari rumah karena saya juga merasa amat lapar." Saat keduanya sedang merasa amat lapar, lalu datanglah Rasulullah ke arah mereka sambil bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar pada saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, kami keluar dari rumah karena di rumah kami tidak terdapat apa-apa untuk dimakan dan kami merasa amat lapar." Rasul membalas, "Demi Allah, aku pun keluar karena hal yang sama. Kalau begitu, ikutilah aku." Akhirnya, mereka bertiga datang ke rumah Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub setiap hari menyisakan makanan untuk Rasulullah. Jika Rasul terlambat datang atau tidak datang pada waktu makan, maka makanan tersebut ia berikan kepada keluarganya. Begitu mereka sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub, maka keluarlah Ummu Ayyub sambil berkata, "Selamat datang kepada Nabi Allah dan orang yang bersamanya." Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Kemana Abu Ayyub?" Abu Ayyub mendengar suara Nabi saat itu sedang bekerja di bawah pohon kurma dekat rumahnya, dan ia pun langsung datang menghadap segera sambil berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah dan orang yang bersamanya." Kemudian ia menyambung, "Wahai Nabi Allah, ini bukanlah waktu yang biasanya engkau datang." Rasul lalu menjawab, "Engkau benar." Lalu Abu Ayyub berlari ke arah pohon kurmanya dan ia memotong satu tandan yang berisikan kurma yang matang dan belum masak. Rasul lalu bersabda, "Aku tak menginginkan dirimu untuk memotongnya, akan tetapi cukup kau petikan saja buahnya untuk kami." Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku amat ingin engkau memakan kurma yang masak maupun tidak dari pohon ini, dan aku akan menyembelih hewan untukmu juga." Rasul menjawab, "Jika kau ingin menyembelih hewan, sembelihlah namun jangan yang banyak susunya." Maka Abu Ayyub langsung mengambil seekor anak kambing, lalu menyembelihnya. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Aduklah adonan dan buatkan kami roti, sebab engkau amat tahu cara membuat roti." Ia lalu mengambil separuh dari anak kambing tadi dan memasaknya. Setengahnya lagi ia panggang. Begitu makanan telah masak dan telah dihidangkan di hadapan Rasulullah dan kedua sahabatnya, maka Rasul langsung mengambil sepotong daging dari anak kambing tadi dan beliau meletakkannya dalam roti. Beliau pun bersabda, "Ya Abu Ayyub, bawalah segera potongan daging ini kepada Fatimah, karena ia belum memakan apapun seperti ini sejak pagi tadi." Begitu mereka semua telah menikmati makanan dan merasa kenyang, Nabi bersabda, "Roti, daging, kurma mentah dan kurma masak." Lalu kedua mata Rasul meneteskan air mata. Beliau pun bersabda,
demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Ini adalah kenikmatan yang akan dipertanyakan kepada kalian di hari kiamat. Jika kalian menemukan makanan seperti ini dan kalian sudah mulai memegangnya dengan tangan kalian, maka bacalah Bismillah. Jika kalian sudah merasa kenyang, maka bacalah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami merasa kenyang dan telah menganugerahkan kepada kami sehingga membuat kami menjadi mulia. Lalu Rasulullah bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, datanglah menghadap kami besok hari. Rasulullah adalah seorang yang bila menerima jasa baik dari orang lain, maka ia ingin membalas kebaikan tersebut. Akan tetapi Abu Ayyub belum pernah mendengar hal itu. Umar lalu berkata kepada Abu Ayyub, Rasulullah menyuruhmu untuk mendatangi beliau esok hari, wahai Abu Ayyub. Abu Ayyub lalu berkata, baik, dan aku akan taati perintah Rasulullah. Keesokan harinya, Abu Ayyub datang menghadap Nabi dan Nabi memberinya seorang budak wanita kecil untuk membantu pekerjaannya. Rasul berpesan kepada Abu Ayyub, jagalah ia dengan baik, wahai Abu Ayyub. Tidak ada yang kami dapati darinya selain kebaikan selama ia bersama kami. Abu Ayyub kembali ke rumahnya bersama budak wanita kecil itu. Begitu Ummu Ayyub melihat budak tadi, ia langsung bertanya, milik siapa budak ini, wahai Abu Ayyub? Ia menjawab, dia milik kita. Rasul telah memberikannya kepada kita. Istrinya menjawab, agungkanlah orang yang memberikannya dan alangkah mulianya pemberian ini. Abu Ayyub berkata, Rasul berpesan agar budak ini diperlakukan dengan baik. Istrinya bertanya, apa yang mesti kita lakukan untuk melaksanakan pesan Rasulullah? Abu Ayyub berkata, demi Allah, tidak aku dapati hal yang lebih baik akan wasiat Rasul daripada membebaskannya. Istrinya menjawab, engkau telah mendapatkan petunjuk ke arah kebenaran. Engkau telah diberi taufik. Maka akhirnya budak tersebut dibebaskan oleh Abu Ayyub. Inilah sebagian kisah kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kondisi aman. Kalau kita berkesempatan untuk melihat kisah hidupnya dalam peperangan, kita akan menjumpai sebuah keajaiban. Abu Ayyub mengisi hidupnya dengan berjuang di jalan Allah, hingga ada orang yang berkata bahwa ia tidak pernah ketinggalan mengikuti setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW hingga masa Muawiyah, kecuali bila ada kegiatan lain. Perang terakhirnya yang diikutinya adalah saat Muawiyah mempersiapkan sebuah pasukan di bawah kepemimpinan anaknya yang bernama Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub adalah seorang tua renta yang berusia lebih dari 80 tahun. Namun hal itu tidak membuat dirinya urung untuk bergabung dengan pasukan Yazid dan mengarungi ombak lautan demi berjuang di jalan Allah. Akan tetapi, tidak lama berselang sejak pertempuran melawan musuh, Abu Ayyub jatuh sakit dan tidak mampu lagi melakukan pertempuran. Maka datanglah Yazid menjenguknya dan bertanya kepadanya, apakah engkau membutuhkan sesuatu, wahai Abu Ayyub? Ia menjawab, sampaikan salamku kepada para tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub berpesan kepada kalian agar kalian merangsek ke barisan musuh hingga batas terjauh. Bawalah Abu Ayyub bersama kalian dan kuburkanlah ia di bawah kaki kalian dan di bawah pagar benteng Konstantinopel. Dan ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pasukan muslimin memenuhi keinginan seorang sahabat Rasulullah ini. Mereka merangsek dan menyerang pasukan musuh sedikit demi sedikit, hingga mereka sampai di pagar benteng Konstantinopel dengan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sanalah mereka menggali kubur untuk Abu Ayyub dan menguruknya dengan tanah. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Ia telah berani mati di tanah musuh dengan berjuang di jalan Allah, padahal umurnya saat itu berkisar 80 tahun. Dan semoga Allah membalas kebaikannya atas kebaikan yang dilakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.